Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Fadli Pratama MPD dan Bapak Trisna Nugraha MPD yang telah membimbing saya dalam bimbingan skripsi ini sehingga selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen Izin memperkenalkan diri, saya Demisa Nurul Haki dengan NIM 200600051, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Radek untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar pada materi penyajian data tunggal. Adapun latar belakang masalah pada penelitian berpikir kritis, perkembangan teknologi yang pesat pada abad 21 telah menciptakan aliran informasi yang cepat dan luas, memicu perubahan dalam gaya hidup dan membuat rutinitas sehari-hari semakin otomatis. Berpikir kritis sangat penting yang harus dimiliki siswa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perubahan teknologi, berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah menjadi yang harus diutamakan. Penting untuk mempersiapkan generasi muda dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kemampuan memecahkan masalah. Berdasarkan hasil observasi di SDN 2 Ciledug, Kabupaten Bandung Barat, mendapatkan bahwa siswa menemui kendala dalam pembelajaran matematika pada materi penyajian data tunggal. Kemampuan siswa dalam berpikir kritis matematis masih kurang, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, terutama guru. Adapun berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa, salah satunya adalah metode pembelajaran yang tradisional dan hanya berpusat pada peran guru. Selain dari itu, guru menghadapi tantangan seperti pada saat pembelajaran. Solusi model pembelajaran Radek dalam konteks abad ke-21 adalah bahwa model pembelajaran ini menekankan pada perkembangan keterampilan siswa yang sesuai dengan tuntunan zaman, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah, terutama pembelajaran matematika pada materi penyajian data tunggal. Radek merupakan salah satu model pembelajaran yang relevan dan inovatif dalam dinamika pendidikan abad ke-21, terutama di Indonesia. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama, peningkatan keterampilan berpikir kritis setelah menggunakan model Radek. Yang kedua, memahami kesulitan yang dihadapi siswa dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka. Dan yang ketiga, memahami kesulitan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan metode penelitian. Metode campuran atau mix method dipilih untuk penelitian ini karena dapat menggabungkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks, yaitu mengenai penggunaan model Radek untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 sekolah dasar dalam materi penyajian data tunggal. Dengan pendekatan sequential explanatory ini, penelitian akan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang hubungan antara variabel yang diteliti, tentang penggunaan penelitian kuantitatif sebagai dasar untuk menjelaskan lebih lanjut dengan penelitian kualitatif. Subjek dan lokasi penelitian. Dengan lokasi penelitian yang berada di SDN 2 Ciledug yang terletak di Jalan Haji Gopur nomor 60, Desa Kelurahan Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah seorang guru kelas 5 dan 32 siswa kelas 5 dari SDN 2 Ciledug. Langkah-langkah Radek. Yang pertama, read, membaca. Siswa membaca materi yang dipelajari dari buku atau sumber lainnya sebelum proses pembelajaran dimulai. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua,
answer, menjawab. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa setelah mereka membaca materi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah memahami materi yang telah mereka baca. Yang ketiga, diskusi. Siswa mendiskusikan materi yang telah mereka pelajari dalam kelompok-kelompok. Diskusi ini memungkinkan siswa untuk memahami lebih dalam tentang materi dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Keempat, explain atau menjelaskan. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada seluruh kelas. Guru berperan sebagai moderator yang membantu memastikan pemahaman yang benar dan mengarahkan diskusi agar tetap terfokus. 5. Create, mencipta. Tahap terakhir dari model pembelajaran Radek adalah mencipta, di mana siswa menggunakan pemahaman mereka untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan membuat produk-produk baru. Hal ini menguji kemampuan metakognitif dan berpikir kritis siswa. Instrumen penelitian ini meliputi tes, non-tes, yaitu wawancara, observasi, dan angket. Data kuantitatif diperoleh dari skor tes berpikir kritis siswa sebelum pretest dan sesudah post-test. Pembelajaran dengan menggunakan model Radek. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil observasi siswa, pembagian angket, dan wawancara guru dan siswa. Berdasarkan tabel di atas diperoleh rata-rata skor kelas pretest sebesar 54,22 dan skor terendah sebesar 0, serta rata-rata skor kelas post-test sebesar 77,19 dan skor terendah sebesar 60. Terlihat dari deskripsi data bahwa skor rata-rata pretest dan post-test berbeda. Rata-rata selisih skor kedua tes tersebut adalah 22,97. Namun, untuk mengetahui ada perbedaan antara kemampuan awal dan akhir atau tidak dilakukan analisis uji normalitas, uji homogenitas, dan uji beda rata-rata. Perhitungan ini menggunakan SPSS 25 force window. Diketahui P-value SIG hasil uji normalitas dari post-test sebesar 0,98. Dengan demikian, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan post-test lebih besar dari alfa 0,05. Maka data berasal dari populasi berdistribusi normal dan diterima. Artinya, data post-test berdistribusi normal, sedangkan P-value SIG data pretest sebesar 0,54. Dengan demikian, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov data pretest lebih besar dari alfa 0,05, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa uji homogenitas memiliki P-value SIG senilai 0,067. Lebih besar nilainya dari alfa 0,05. Dengan demikian menunjukkan HO diterima. Hasil uji beda rata-rata data pretest dan post-test. Dari tabel di atas memberikan nilai P-value SIG sebesar 0,000. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa HO ditolak. Dengan demikian, pembelajaran berbasis program dapat meningkatkan berpikir kritis siswa secara signifikan pada mata pelajaran matematika seperti penyajian data tunggal. Berdasarkan hasil uji N-gen pada tabel di atas, dapat dilihat hasil uji N-gen skor sebesar 0,4434 dan N-gen persen sebesar 44,3355, maka dapat dikategorikan sedang. Dengan hasil data di atas, skor sebesar 0,4434 dan N-gen persen sebesar 44,3355,
artinya model pembelajaran Radek terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran matematika materi penyajian data tunggal. Data kualitatif dengan hasil analisis observasi, yaitu berdasarkan gambar, diagram batang, presentase, observasi siswa. Di atas dianalisis data observasi siswa pada pertemuan 1, 2, dan 3 termasuk dalam kategori baik. Terdapat peningkatan presentase dari pertemuan pertama ke pertemuan ketiga, siswa mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan pembelajaran dan menurut sintaks Radek. Inilah faktor yang paling mempengaruhi presentase yang diperoleh. Hal ini membantu siswa merasa terhubung dengan materi yang dipelajari. Siswa melakukan percobaan dengan berkreasi secara berkelompok yang memungkinkan mereka untuk saling berdiskusi dan berbagi pemahaman. Hal ini membantu siswa untuk lebih memahami konsep-konsep yang diajarkan dan menarik intisari dari pembelajaran yang dilakukan. Pada pembelajaran dengan pendekatan Radek memungkinkan siswa untuk berkreasi dan berpikir kritis dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Berdasarkan gambar diagram presentase observasi kinerja guru di atas, analisis data observasi guru pada pertemuan 1, 2, dan 3 termasuk dalam kategori sangat baik. Presentase peningkatan terjadi dari pertemuan pertama ke pertemuan 2 dan kesinambungan pada pertemuan 3. Guru yang konsisten menerapkan sintaks soal model pembelajaran Radek. Analisis hasil wawancara guru berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru dalam wawancara dapat disimpulkan bahwa kesulitan utama dalam menerapkan model Radek untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Peningkatan keterampilan berpikir kritis. Hasil pretest dan posttest yang dianalisis oleh peneliti menunjukkan adanya peningkatan nilai keterampilan berpikir kritis siswa setelah diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran Radek. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai rata-rata pretest dan posttest yang menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dari hasil analisis, nilai rata-rata pretest adalah 54,22 dengan nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 85. Sedangkan nilai rata-rata posttest adalah 77,19 dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 100. Terdapat selisih nilai rata-rata antara pretest dan posttest sebesar 22,97 yang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam keterampilan berpikir kritis siswa setelah menerapkan model pembelajaran Radek. Kesulitan yang dihadapi siswa kelas 5 dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, hal ini menunjukkan bahwasanya selama kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa mengalami kesulitan yang pada umumnya, yaitu kesulitan siswa dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu faktor penghambat dalam kegiatan pembelajaran. Kendala yang dihadapi siswa termasuk kesulitan dalam rendahnya berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. Sementara guru menghadapi tantangan seperti pada saat pra-pembelajaran. Kurangnya keteraturan saat diskusi, dan kurangnya kepercayaan diri siswa dalam mengemukakan jawaban. Masih terdapat beberapa siswa yang belum berani dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapatnya, dan dalam menggunakan alat yang bukan fungsinya. Hal ini yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan diri siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menciptakan prestasi yang baik diperlukan modal
potensi diri berupa rasa percaya diri yang baik pula. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, rata-rata observasi siswa yaitu 77,8% yang menjawab selama kegiatan pembelajaran dengan interpretasi baik. Model pembelajaran Radek dalam kegiatan pembelajaran menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi siswa karena sintaksnya yang dapat meningkatkan keaktifan dan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kesulitan yang dihadapi guru dalam menggunakan model pembelajaran Radek, kesulitan guru dalam menggunakan model pembelajaran ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Sangat umum terjadi. Kegiatan membaca pra belajar selain kegiatan belajar mengajar mengandalkan siswa untuk mendapatkan sebagian informasi yang mereka cari tanpa memerlukan penjelasan dari guru atau bantuan orang lain. Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas 5 narasumber dan menanyakan kepraktisan penerapan model pembelajaran Radek. Wawancara dengan guru dilakukan agar peneliti mengetahui kesulitan yang dihadapi guru ketika menerapkan model pembelajaran Radek. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, rata-rata observasi guru selama kegiatan pembelajaran dengan interpretasi 94,4% sangat baik. Berdasarkan data hasil wawancara guru pada saat kegiatan pembelajaran dengan interpretasi yang sesuai, terlihat bahwa tanggapan guru terhadap model pembelajaran Radek dalam kegiatan pembelajaran adalah positif. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa poin penting. Pertama, terjadi peningkatan signifikan dalam keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 setelah menerapkan model pembelajaran Radek. Kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis sangat rendah dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran Radek dalam kegiatan pembelajaran menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi siswa karena sintaksnya yang dapat meningkatkan keaktifan dan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Guru hanya menghadapi sedikit kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran Radek dalam pembelajaran matematika, di mana mereka sulit memantau atau mengendalikan siswa. Hal ini mengakibatkan banyak siswa yang tidak melakukan pra pembelajaran di rumah. Model pembelajaran Radek dalam kegiatan pembelajaran menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi guru karena sintaknya yang dapat meningkatkan keaktifan dan kepercayaan diri dalam berkomunikasi, dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.